Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ismail, 5210180150. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan aplikasi Canva. Sumber keuangan perusahaan. Sumber keuangan perusahaan adalah dari mana perusahaan mendapatkan kas dan setara kas agar dapat memenuhi kebutuhan penggunaan dana perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan perusahaan. Sumber-sumber keuangan perusahaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Jenis sumber pendanaan perusahaan. Yang pertama, laba ditahan, 2 modal, 3 utang, 4 factoring, 5 leasing, 6 hybrid financial instrument. Laba ditahan. Laba ditahan berasal dari akumulasi laba setelah pajak sejak perusahaan berdiri sampai dengan sekarang setelah dikurangi dengan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Laba ditahan yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan adalah yang berbentuk kas dan setara kas. Laba ditahan pada awal operasional perusahaan biasanya sulit untuk digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan karena jumlahnya masih kecil atau bahkan bisa saja dalam posisi rugi. Penggunaan laba ditahan sebagai sumber pendanaan perusahaan diputuskan oleh manajemen perusahaan bersama dengan pemegang saham. Karena setiap penggunaan laba ditahan akan mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagi kepada pemegang saham. Modal berasal dari setoran saham oleh pemegang saham pada saat pendirian perusahaan atau apabila ada tambahan setoran saham dilakukan dengan perubahan besarnya saham perusahaan. Penyetoran modal oleh pemegang saham pada saat pendirian perusahaan berdasarkan akte pendirian dari notaris. Sedangkan setoran saham karena perubahan besarnya saham dilakukan dengan akte perubahan modal dari notaris. Modal yang dapat digunakan sebagai sumber dana perusahaan adalah yang berbentuk kas dan setara kas. Utang adalah sumber dana perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, utang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama utang jangka pendek, 2 utang jangka menengah, 3 utang jangka panjang. Berdasarkan pemberi utang, maka terdiri dari 1 utang pemegang saham, 2 utang kepada perusahaan atau pihak lain, 3 utang bank, 4 utang obligasi. Factoring atau anjak piutang. Factoring adalah transaksi yang dilakukan perusahaan dengan menjual piutang kepada pihak lain untuk mendapatkan kas atau setara kas yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh piutang sebagai akibat penjualan secara kredit dari customer, apabila dalam kondisi normal piutang tersebut akan ditagihkan sesuai dengan jangka waktu pelunasan piutang. Akan tetapi apabila dalam kondisi yang mendesak, misalnya perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan, maka bisa saja perusahaan melakukan factoring atau anjak piutang untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Leasing atau sewa guna usaha. Leasing adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut dengan lessor dengan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut yang disebut dengan lease dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan dapat memanfaatkan leasing sebagai sumber dana perusahaan untuk mendapatkan aktiva tetap seperti kendaraan bermotor, 2 mesin. Hybrid financial instrument. Hybrid financial instrument adalah instrumen keuangan yang memiliki karakteristik ekonomi yang tidak konsisten. Hybrid financial instrument mulai digunakan oleh banyak perusahaan untuk melakukan investasi dengan pertimbangan bahwa inovasi instrumen keuangan dengan hybrid financial instrument akan memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk menghadapi risiko investasi yang besar. Karakteristik utama dari hybrid financial instrument adalah mencampurkan karakteristik utang dengan karakteristik modal. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.